Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalan Bogi dengan NIM 1950035 dari kelas A. Baik, di sini saya akan mereview materi kedua, yaitu tentang rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Pertama, sejarah software engineering. Istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir tahun 1950-an dan awal 1960-an. Saat itu masih terdapat perdebatan mengenai aspek engineering dari perangkat lunak. Kemudian pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori dan dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Pengertiannya dasarnya itu istilah rekayasa perangkat lunak atau RPL secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Istilah software engineering mulai diperkenalkan pada tahun 1998 pada Software Engineering Konferensi yang diselenggarakan oleh NATO. Sebagian orang mengartikan RPL hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer, padahal perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak dan program komputer. Perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Pengertian dasar dari RPL. Pengertian RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas sebuah aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan, menentukan spesifikasi dari kebutuhan, pengguna desain, pengkodean, pengujian, sampai dengan pemeliharaan sistem yang digunakan. Perangkat lunak software. Perangkat lunak merupakan program-program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata, yaitu software atau perangkat lunak dan engineering, yaitu merupakan rekayasa. Perangkat lunak atau software adalah source code pada suatu program atau sistem. Kemudian engineering atau rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistematis yang berasal atas ilmu pengetahuan dan matematis secara aplikasi tentang produk terhadap struktur mesin, produk, proses ataupun sistem. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek perkembangan rekayasa perangkat lunak dari tahun ke tahun. Meski dicetuskan pada tahun 1968, namun RPL memiliki sejarah yang panjang. Arah perkembangannya dimulai dari tahun 1940-an sampai dengan tahun 2000-an sampai sekarang, di mana pada tahun 1940-an komputer pertama yang membolehkan pengguna menulis kode program langsung. Kemudian tahun 1950-an generasi awal interpreter dan bahasa Markov generasi pertama compiler. Pada tahun 1960 perkembangan perangkat lunak, pesanan konsep software engineering mulai digunakan. Kemudian pada tahun 70-an pengembangan perangkat lunak mini komputer komersial, dan pada tahun 80 komputer personal atau PC komersial, peningkatan permintaan perangkat lunak, pemrograman berorientasi objek atau OP dan Agile. Pada tahun 1990-an peningkatan drastis kapasitas memori, peningkatan pengguna internet. Kemudian pada tahun 2000-an platform komputer modern seperti Java, Net, PHP dan lain sebagainya atau outsourcing. Ruang lingkup rekayasa perangkat lunak software engineering, yaitu rekayasa perangkat lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an. Ruang lingkup rekayasa perangkat lunak software yaitu meliputi software design dan manajemen, di mana software construction, software testing, software maintenance, configuration management. Kemudian software requirement, proses, software quality dan tools and method. Tujuan rekayasa perangkat lunak pertama, menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, yang kedua menghasilkan perangkat lunak yang efisien, dan ketiga menghasilkan perangkat lunak yang tepat waktu. Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya RPL, yaitu ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu, usaha, dan biaya untuk membangun perangkat lunak, kemudian perubahan rasio keras terhadap harga perangkat lunak, kemajuan pusat perangkat keras, kemajuan dalam teknik pembuatan perangkat lunak, tuntutan yang lebih tinggi terhadap jumlah perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak terdiri atas manajemen, matematika, ergonomika, manajemen kualitas, manajemen proyek, dan rekayasa sistem. Cakupan ruang lingkup yang cukup luas membuat RPL sangat terkait dengan disiplin dengan bidang ilmu lain, tidak saja subbidang dalam disiplin ilmu komputer, namun dengan beberapa disiplin ilmu di luar ilmu komputer. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan, dan strategis bisnis. Bidang ilmu matematika, bidang ilmu manajemen, bidang ilmu ergonomi, dan bidang ilmu rekayasa. Sifat dan karakteristik. Software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Elemen itu tidak aus tetapi bisa rusak. Elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Perbedaan antara hardware dan software. Hardware terdiri atas manufactured, wears out, built using component
relatif simple. Kemudian software ini developed engineering, utilities consumable and complex. Kategori perangkat lunak secara umum yaitu perangkat lunak sistem, perangkat lunak real time, perangkat lunak bisnis, perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan, embedded software, perangkat lunak komputer personal, dan perangkat lunak kecerdasan buatan. Tipe-tipe software yaitu ada 3 sistem software, application software, dan engineering and scientific software. Ada lagi tipe-tipe software yaitu embedded software, product line software, web application, dan artificial intelligence software. Demikianlah review dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.